Selamat malam Pak, saya Jason Swandi dengan NIM 2802388705. Malam ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya. Di soal pertama saya ada membuat diagram ASIS yang menunjukkan 3 pabrik BNAB, Surabaya, Lampung, Makassar. Masing-masing pakai sistem sendiri yang tidak saling terhubung, ditambah 10 gudang distribusi dan divisi CRM yang juga berdiri sendiri. Dari situ saya mengidentifikasi 3 kebutuhan informasi yang tidak terpenuhi, yaitu konsolidasi keuangan real time, visibilitas stok lintas pabrik, dan status pesanan pelanggan end-to-end. Kondisi ini saya simpulkan sebagai functional silos, karena tiap unit kerja dengan data masing-masing. Solusinya menurut saya adalah satu sistem ERP terintegrasi dengan satu basis data untuk seluruh fungsi. Selanjutnya yang soal kedua, tentang resistensi pabrik Makassar, saya menganalisis kenapa tim Makassar menolak standarisasi proses. Penyebab utamanya karena mereka tidak terlibat sejak requirement gathering, sehingga mereka merasa solusi dipaksakan dari pusat. Sebagai pimpinan proyek, langkah saya adalah melibatkan perwakilan Makassar sejak awal, menjalankan change management terstruktur, dan menunjuk change champion dari internal mereka sendiri. Selanjutnya soal ketiga, scope creep and critical success factors. Saya mengusulkan kebijakan change request formal yang harus melalui change control board sebelum disetujui, supaya tidak mengganggu timeline fase pilot Surabaya. Saya juga tetapkan 4 critical success factor: dukungan manajemen puncak, pengendalian scope, keterlibatan user sejak awal, dan kesiapan data dan pelatihan sebelum go live. Selanjutnya soal keempat tentang prioritas modul dan deteksi masalah. Di soal keempat ini saya menjelaskan kenapa modul finance dan inventory diprioritaskan lebih dulu di Surabaya, karena itu 2 masalah paling mendesak yang dikeluhkan langsung oleh direktur utama. Saya juga bahas temuan data cleansing yang belum tuntas H-3 sebelum go live. Soalnya ini udah terdeteksi lebih awal melewati UAT yang dilakukan 2-3 bulan sebelumnya, bukan mepet menjelang go live. Selanjutnya soal kelima, pemilihan vendor ERP. Di sini saya mengusulkan Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management dibanding 2 opsi di kasus Big One Agro terlalu mahal dan dukungannya terbatas di luar Jawa. Sedangkan Global Argo mempunyai resiko kedaulatan data karena disimpan di luar negeri. Di sini saya memilih Dynamics 365 karena tetap cloud, tapi bisa di hosting lebih dekat Indonesia lewat Azure, dan juga sudah punya ekosistem supply chain management dan CRM terintegrasi. Saya juga bahas aspek global ethics dan security management, terutama pentingnya role-based access control karena di kasus ditemukan praktik shared login beresiko di Makassar. Di soal ke-6, saya susun checklist 5 aspek kesiapan go live yang menurut saya BNAB belum siap. Kelima aspek tersebut yaitu kesiapan data, kesiapan pelatihan pengguna, kesiapan proses bisnis, kesiapan dukungan pasca go live, dan kesiapan keamanan. Selanjutnya di soal terakhir tentang studi kasus nyata SCM dan CRM, saya membandingkan dengan kasus nyata Zespri, perusahaan kiwi fruit terbesar di dunia, dari 2 artikel SAP News Center. Zespri mengintegrasikan SCM lewat SAP Integrated Business Planning dan berhasil hemat lebih dari 1 juta biaya infrastruktur. Mereka juga membangun platform klaim pelanggan real time yang mempercepat proses klaim jadi di bawah 30 detik. Ini jadi bukti nyata bagaimana integrasi SCM dan CRM dengan ERP
bisa langsung menjawab masalah koordinasi pemasok dan retensi pelanggan modern trade yang dihadapi BNAB. Sekian dari presentasi jawaban UAS saya. Terima kasih.